Iman butuh proses, iman butuh pengorbanan. Tetapi iman bersama Sang Kristus tidaklah melemahkan kita, justru akan terus menguatkan kita. Kiranya semangat Paskah akan terus membangkitkan semangat kita untuk menjalani proses di dalam iman percaya kita kepada Sang Kristus. Selamat Paskah. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semua? Ada sukacita? Ada dong Mbak pastinya. Kan hari ini kita mau ngerayain Paskah Mbak. Bener banget. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nyanyi yuk. Wah, sorak-sorak boleh Mbak, boleh banget. Mau nyanyi apa nih Mbak kita? Kita nyanyi Kristus bangkit. Soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita menerima votum dan salam. Ibadah Paskah ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati. Amin. Anugerah dan kasih Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di dalam kemuliaan kebangkitannya. Selamat Paskah. Haleluya. Selamat Paskah, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami.
aku mau curhat ya Mbak. Kenapa? Hari ini tuh kayaknya aku udah berbuat banyak dosa sama papa, sama mama, apalagi sama Ade Mbak. Ya ampun Fer, aku juga banyak dosa-dosaku Fer. Gimana kalau kita mendengarkan ayat pengakuan dosa yang akan dibacakan oleh Ibu Sri Rahayu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang mendasari pengakuan dosa kita akan bacakan dari Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Gimana kalau kita nyanyi satu lagu? Ku telah mati dan tinggalkan dengan barang fana, kau
kita akan mendengarkan ayat pengampunan dosa yang akan dibacakan oleh Mbak Vera. Ayat yang mendasari pengampunan dosa dari Roma 5 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, kita berdoa. Di dalam roh-Mu yang kudus, ya Kristus, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu bagi kami, atas kemenangan-Mu atas dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca firman-Mu, akan menggali firman-Mu, dan terlebih lagi menemukan isi pesan di dalam firman-Mu yang akan kami wujudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Kristus. Di dalam kasih-Mu, di dalam cinta-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Haleluya. Ku
Selamat Hari Paskah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pasti sehat selalu ya, luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah melangkah kurang lebih 2 tahun di masa pandemi ya Bapak Ibu ya. Dan tidak terasa juga kita mungkin masih jarang bersua atau bertemu di dalam gereja. Masih banyak di antara kita yang bertemu secara daring ibadahnya. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita menerima kehadiran Allah di dalam ibadahnya. Terutama untuk hari ini kita merayakan ibadah Paskah. Bapak Ibu yang terkasih dan juga rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman butuh proses. Waktu yang paling membahagiakan untuk seorang petani adalah panen. Setelah lama-lama berjuang dan bergumul dari menanam benih yang kecil, tidak menghiraukan panas serta hujan ketika menanam, menunggu proses itu bukanlah waktu yang sebentar. Butuh perjuangan, butuh pergumulan hati, tenaga dan waktu. Tetapi ketika panen, semua terbayar. Begitu pula ketika kita belajar, percaya, iman, mengimani Sang Kristus. Kalau kita menarik ke belakang, perjalanan iman kita, terseok-seokkah? Jatuh bangunkah? Sudah berapa kali kita terjatuh? Sudah berapa kali kita mengeluh? Sudah berapa kali kita merasa kecewa? Sudah berapa kali kita merasa marah kepada Kristus? Tapi berapa juga jumlah yang tak terhitung jumlahnya itu ketika kita merasakan bahagia dan sukacita ketika hidup bersama Sang Kristus. Itulah proses. Hari ini kita mau belajar tentang proses itu dan melihat proses itu. Kenapa? Karena selama perjalanan hidup kita, selama kita hidup, kita masih dalam proses. Belajar dan terus belajar. Petrus dan murid-murid yang lain pun masih terus belajar. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat pertama hingga ayat yang 9, bacaan Injil yang kita baca tadi menggambarkan bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus menjadi sesuatu peristiwa yang menggemparkan murid-murid. Padahal sudah kurang lebih 3 kali Sang Kristus memberitakan peristiwa yang akan terjadi tentang kebangkitannya kepada mereka. Entah mereka mendengar atau entah mereka tidak paham atau mereka lupa tentang apa yang diberitakan oleh Kristus. Yang padahal mereka selama 3 tahun selalu ada di dekat Kristus. Lalu bagaimana dengan kita? Sosok Kristus secara fisik tidak ada bersama dengan kita. Akankah firman Tuhan ini, perkataan Sang Kristus, masih melekat di dalam proses perjalanan iman kita? Izinkan saya untuk memberikan ilustrasi kepada kita semuanya. Kertas ini saya ibaratkan seperti kita, manusia. Pada awalnya begitu tidak ada lipatan. Begitu pula kita ketika dibentuk oleh Allah, begitu mulia. Tapi karena perjalanan waktu, kita akan mengalami proses. Dan hari ini adalah hari kebangkitannya juga, kita telah diampuni dosa-dosa kita. Tapi kita jangan lupa bahwa Allah terus memproses kita. Kita dilipatnya sedemikian rupa
Dalam perjalanan hidup kita melalui begitu banyak proses. Yang kita lalui suka dan duka. Yang akhirnya membentuk siapa diri kita. Siapakah aku? Mengapa aku? Di mana aku? Pada proses itu juga, dalam perjalanan iman kita, Sang Kristus pernah mengajarkan kepada kita satu hal yang penting. Pengorbanan. Mampukah kita mengorbankan diri kita? Waktu, tenaga, bahkan keluarga kita. Mampukah kita menerima sayatan demi sayatan hati kita ketika banyak ucapan yang meremehkan apa yang kita lakukan dalam melayani Sang Kristus? Kita rela memberikan diri kita karena sakit hati itu. Tapi teruslah kita berjalan. Proses itu terus kita lalui. Jangan menyerah. Terus jalan. Kita rela ditinggalkan oleh orang-orang terkasih. Kita terus melayani Tuhan. Bahkan semakin besar rasa kehilangan kita. Apakah kita rugi? Lihatlah. Semakin banyak yang terpotong. Tuhan terus mengajar kepada kita. Setialah. Setialah padaku. Dan kita terus setia yang walaupun terkadang begitu banyak godaan. Kanan kiri kita. Keluarga kita yang seakan-akan tidak mau mendengar kita, keluh kesah kita sendiri. Tapi janganlah takut. Dalam proses itu kita tidak sendiri. Karena Dia, Sang Kristus, yang walaupun kita berkorban, Dia tetap ada, menggandeng tangan kita. Bahkan kita diharapkan untuk tegar berdiri, memberitakan kasih salibnya kepada banyak orang. Dan inilah proses. Sudah berapa banyak yang kita korbankan. Tapi teruslah berjalan bersama Sang Kristus. Peganglah salibnya. Berdirilah bersama Dia. Simbol Paskah sering sekali digambarkan dengan bunga lili. Bunga lili putih disimbolkan karena kesuciannya. Orang Yunani melambangkan ini sebagai kemurnian, kesucian hati. Orang Tiongkok mengatakan bahwa lili putih menggambarkan cinta sejati. Tapi bagi Kristus, inilah penggambaran Dia yang sejati. Umbi dari bunga lili ini sebelum tumbuh, dia harus dimasukkan ke dalam tanah, bahkan harus busuk dulu beberapa hari, rela mati di dalamnya. Tapi pada akhirnya, tumbuhlah sekuntum bunga yang begitu indah dan putih. Inilah yang dimaksudkan oleh Sang Kristus. Iman butuh proses. Iman butuh pengorbanan. Tetapi iman bersama Sang Kristus tidaklah melemahkan kita. Justru akan terus menguatkan kita. Dan di saat ini terbukti Dia menang. Dia bangkit untuk menyelamatkan kita semuanya. Dan saya bersyukur. Dan saya mengucapkan juga selamat ulang tahun untuk Gereja Gandaria Pepantan Cawang. 13 tahun. Sebuah proses yang tidak singkat.
tapi terus berjalan dan dilalui. Inilah proses yang harus ditapaki oleh jemaat GKJ Gandaria Pepantan Cawang. Kekeluargaan, saling peduli, terutama di saat ini, pandemi COVID-19. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa Sang Kristus akan terus menggandeng tangan kita. Jadi, kiranya semangat Paskah, sukaria Paskah akan terus membangkitkan semangat kita untuk menjalani proses di dalam iman percaya kita kepada Sang Kristus. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari Bapak Ibu terkasih, kita menyatakan iman percaya kita sambil menyanyikan Aku Percaya dengan bangkit berdiri. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari saudara-saudari terkasih, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan anugerah yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul lewat ibadah online ya Bapa. Kami menyadari bahwa hati, pikiran, serta perilaku kami masih banyak kekurangan ya Bapa. Masih sering berbuat dosa yang disengaja maupun tidak. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap mengasihani kami seperti seorang bapa kepada anaknya. Ya Bapa, sertailah pemimpin-pemimpin kami, serta gugus tugas penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama berupaya dalam doa dan tenaga untuk memulihkan bangsa kami dari mara bahaya dan penderitaan selama pandemi ini ya Bapa. Jamahlah pemerintahan kami dan ajarkan pemimpin kami untuk selalu takut kepadamu. Pada kesempatan kali ini ya Bapa, kami berdoa untuk pelayanan GKJ Gandaria serta Pepatan Cawang agar kiranya segala pelayanan yang diberikan dapat menunjukkan kasih setiamu bagi sekeliling kami ya Bapa. Kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing. Berikanlah hikmat dan kelancaran bagi yang bekerja, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari ya Bapa. Lindungilah keluarga kami ini dari paparan virus yang sedang merajalela ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih menempuh pendidikan Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami dan memberikan kepandaian dalam menuntut ilmu. Biarlah anak-anak ini dapat berguna bagi orang tua, negara, dan terlebih untuk pekerjaan-Mu, Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan saudara-saudari kami ya Bapa. Jamahlah mereka yang sedang berjuang untuk pulih dari virus COVID-19 ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kekuatan serta daya tahan dalam tubuhnya ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus Kristus, juru selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, kita akan memberikan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan yang didasarkan dari Mazmur 116 ayat 12 dan 17. Mazmur 116 ayat 12 dan 17. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukurku kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang akan diiringi lagu Dengan Apa Ku Balas. Kau pulihkan hidupku.
Ibu bapak yang terkasih, kami mohon kepada ibu bapak dan saudara untuk memberikan persembahan agar gereja kita tetap berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila ibu bapak terbeban dan ingin mempersembahkan, bapak ibu dapat mentransfer melalui rekening Bapak Penatua Johan Wahyudi selaku Majelis Gereja Kristen Jawa Gandaria Pepantan Cawang. Bisa juga menghubungi majelis yang ada di kelompok Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memelihara kami dari hari ke hari. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memampukan kami untuk memberikan persembahan di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya persembahan kami Tuhan berkati agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan melalui gereja kami. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkati, agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini agar menjadi kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kali ini kita mau nonton video nih Mbak, mengenai 13 tahun perjalanan Pepantan Cawang. Mari kita simak videonya. 13 tahun Gereja Kristen Jawa Gandaria Pepantan Cawang. 13 April 2008, GKJ Gandaria Pepantan Cawang merupakan pos pelayanan dari GKJ Gandaria untuk memfasilitasi jemaat di sekitar Cawang. Lokasi pos pelayanan GKJ Gandaria terletak di Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia. Pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 13 Desember, pos pelayanan GKJ Gandaria ditingkatkan statusnya menjadi Gereja Kristen Jawa Gandaria Pepantan Cawang atau yang disingkat GKJG Pawang. Sampai saat ini, jemaat GKJG Pawang berjumlah 211 orang. GKJG Pawang mempunyai berbagai program yang dijalankan oleh 13 komisi dengan visi yang sama. Mulai dari kebaktian umum, pembinaan iman warga jemaat, hingga wisata rohani. Kini, di usianya yang ke-13 tahun, GKJG Pawang terus memberikan dan meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk jemaatnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Pepantan Cawang yang ke-13. Kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, dan dalam rangka ulang tahun ini akan dirayakan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol ulang tahun Gereja Kristen Jawa Pepantan Cawang. Potongan tumpeng ini akan saya serahkan kepada Ibu Pendeta Restu Anugrahwati
yang melayani firman pada hari ini. Terima kasih Pak Sartono, terima kasih Jemaat Yesus Kristus, khususnya untuk Jemaat GKJ Gandaria Pepangkan Cawang, sungguh bersyukur karena 13 tahun pelayanan GKJ Gandaria Pawang melintasi pelayanan ini bukanlah waktu yang singkat. Banyak jatuh bangun, lika-liku, batu kerikil yang harus dihadapi. Namun kenyataannya kita masih satu keluarga sebagai keluarga Pepantan Cawang. Kita juga pasti memiliki visi ke depan di mana kita berharap untuk menjadi gereja yang mandiri. Amin. Sebagai tanda syukur, mari Bapak Ibu kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bersyukur 13 tahun Engkau menyertai gereja tercinta kami, GKJ Gandaria Pepantang Cawang. Bukanlah waktu yang singkat. 13 tahun kami merasakan tuntunan tangan-Mu ya Kristus. Kami terus Engkau ikatkan di dalam kasih-Mu sehingga kami sebagai keluarga saling menguatkan, saling mengasihi. Untuk kedepannya, visi dan misi kami, cita-cita kami menginginkan mandiri, kiranya selaras dengan rencana dan kehendak. Sebagai ucapan syukur ini ya Kristus, berkatilah gereja kami, dan semakin kuatkan dan mampukan kami untuk terus melayani Engkau melalui jemaat-Mu di sini. Di dalam Kristus Yesus yang memberkati kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita kali ini dengan menaikkan satu pujian, Sebab Dia Hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita akan segera usai. Persekutuan kita akan terus terjalin mesra di dalam kasih Kristus, di dalam kasih kebangkitannya. Tiada mawar tanpa duri, tiada mahkota tanpa salib, tiada kebahagiaan tanpa korban dan derita, tiada firdaus tanpa tragedi Golgota. Karena salib Yesus, kita sampai pada kemenangan dan kemuliaan. Selamat Hari Paskah. Dan kini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin, 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 amin. Bapak Ibu yang terkasih, apabila Bapak Ibu ada pergumulan, maka Bapak Ibu dapat menyampaikan kepada majelis yang ada di kelompok Bapak Ibu, lalu kita akan berdoa bersama agar pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Ada 3 karakteristik yang menandai kehidupan komunitas. Yang pertama, komunitas itu menjadi magnet yang menarik perhatian orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk masuk, untuk terlibat, untuk mengambil bagian di dalam dinamika kehidupan komunitas itu. Yang kedua, setelah orang-orang masuk, komunitas ini memberdayakan siapapun yang terlibat di dalamnya. Ada proses pembelajaran, ada proses pertumbuhan, ada proses perkembangan. Dan yang ketiga, setelah semuanya mengalami pemberdayaan, tumbuh kesadaran baru bahwa komunitas ini tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi harus berkarya bagi orang lain. Kiranya di usia yang ke-13, GKJ Gandaria Pepandan Cawang, 3 karakteristik tadi ada di dalam persekutuan kita. Sehingga kita terus bersama-sama bisa menghidupi panggilan untuk menjadi magnet, menarik perhatian orang-orang yang ada di sekelilingnya, menumbuhkan, mengembangkan, memberdayakan anggota persekutuan untuk berkarya, untuk membagi diri, untuk memberi diri bagi orang lain. Dengan begitu, kita menjadi penyata-penyata karya Allah. Jadi, selamat ulang tahun ke-13 GKJ Gandaria Pepandan Cawang. Teruslah berkarya, berproses untuk menjadi penyata-penyata karya Allah. Tuhan memberkati. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun kepada seluruh warga jemaat GKJ Gandaria Pepandan Cawang. Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya ayat tersebut menjadi dasar bagi kita untuk tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Selamat merayakan kehidupan atas pemeliharaan Tuhan bagi gereja kita. Tetap semangat dan selamat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam sehat selalu.
GKJ Gandaria Pepantan Cawang sudah 13 tahun hadir bersama kita dalam menghadirkan pelayanan untuk semua orang. Dan di masa pandemi ini tetap bersemangat untuk menghasilkan pelayanan terbaik buat Tuhan. Sugeng Ambal Warso, selamat ulang tahun untuk gereja kita yang ke-13. Semoga makin berkembang, maju dan teguh menghadirkan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menjadi berkat. Majelis GKJ Gandaria Pantan Cawang mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah 2021 dan selamat hari ulang tahun ke-13 untuk Gereja Kristen Jawa Gandaria Pepantan Cawang. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai seluruh warga jemaat GKJ Gandaria Pepantan Cawang, dan kita dimampukan menjadi manusia Paskah di tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.